Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Nilam Cahya dengan NPM 22411210. Saya dari kelompok 7 manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu badan usaha dalam kegiatan bisnis dan para pembantunya. Saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian pengusaha. Pengusaha adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua, ada bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata menurut pasal 16-18 KUH Perdata yaitu ialah perjanjian antara dua orang atau lebih meningkatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbreng ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan. Unsur-unsur persekutuan perdata yaitu yang pertama adanya pemasukan inbreng berupa uang atau barang yang layak bagi pemasukan, misalnya rumah atau gedung, perlengkapan kantor, mobil, angkutan, dan sebagainya. Yang kedua ada tenaga, baik fisik atau pikiran. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu firma. Firma merupakan salah satu bentuk usaha yang paling banyak digunakan oleh pelaku usaha. Firma itu tidak berbadan hukum, berbeda dengan perseroan terbatas atau PT. Kata firma berasal dari bahasa Belanda yaitu Vennootschap Order Firma atau VOV yang dapat diartikan sebagai sebuah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Secara umum, firma sendiri itu bisa disebut sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Dalam pembagian kepemilikan, sebuah firma itu dimiliki oleh beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dengan ketentuan masing-masing. Anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi yang sesuai yang telah tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Kemudian ada persekutuan komanditer. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh PT adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal ini dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya berbeda. Oleh karena itu, di dalam PT terdapat dua sekutu yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, tidak heran jika pengelolaan koperasi itu mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan
kesejahteraan anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Tujuan koperasi didirikan yaitu meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur, dan menjadi sekaligus dalam perekonomian nasional. Prinsip koperasi itu memiliki idealisme yang dirangkum dalam prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada keanggotaan tidak dipaksa, oleh karenanya harus berdasarkan sukarela dan terbuka. Dalam pengelolaannya, anggota koperasi itu harus bersifat demokratis. Pembagian hasil usaha diberikan secara adil sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing anggota terhadap koperasi. Kemudian yang terakhir yaitu BUMN. BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Singkatnya itu BUMN disingkat menjadi BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, baik itu asetnya ataupun kepemilikannya. Adapun untuk negara yang dimaksud ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bentuk BUMN adalah nirlaba. Adapun untuk pengertian BUMN secara resmi bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dalam pasal 1 menyebutkan Nomor 19 Tahun 2003 itu dalam pasal 1 menyebutkan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang sebagian modalnya atau seluruhnya adalah milik negara. Status pegawai BUMN adalah sebagai karyawan swasta yang terikat kontrak dengan kontrak. Hal ini seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Oleh karena itu, pegawai BUMN tidak masuk kategori aparatur sipil negara atau ASN dan juga bukan pegawai negeri sipil atau PNS. Untuk fungsi BUMN sendiri itu sama seperti badan usaha lainnya, terdapat beberapa fungsi yang perlu diketahui. Untuk tujuan dari fungsi tersebut yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kehadiran BUMN di Indonesia ini itu sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakatnya. Karena itulah maka tidak heran jika BUMN ini memiliki banyak sekali perusahaan di berbagai sektor industri. Tujuan BUMN yaitu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat Indonesia. BUMN ini itu hadir dalam rangka mewujudkan peran pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi guna untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat umum. Adapun untuk tujuan BUMN lebih lengkapnya itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tepatnya pada pasal 2. Adapun untuk isinya adalah sebagai berikut: memberikan sumbangan untuk perlengkapan perekonomian Indonesia secara umum dan pengiriman negara secara khusus.
mengejar keuntungan, kemudian ada menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hidup banyak orang masyarakat Indonesia. Sekian, itu perspektif dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.